Di video kali ini, kita kembali belajar di kelas 5, tema 5, subtema 1, pembelajaran ketiga. Amatilah gambar pemandangan alam di atas. Pernahkah kamu mengunjungi kedua tempat tersebut? Kepulauan Raja Ampat di Papua Barat dan Gunung Bromo di Jawa Timur merupakan dua tempat yang banyak dikunjungi wisatawan karena menyajikan keindahan alam yang memesona. Negara Indonesia memiliki banyak pemandangan alam yang sangat indah. Salah satunya adalah keindahan pemandangan laut. Terdapat banyak sekali pantai yang indah dan pemandangan bawah laut yang mengagumkan. Karena negara kita merupakan negara kepulauan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan negara kepulauan? Agar lebih jelas, ayo simaklah bacaan berikut. Mengenal letak geografis Indonesia. Letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis sebuah daerah atau negara dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain yang berbatasan. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Demikian juga, Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, dan Australia. Letak geografis Indonesia dianggap strategis karena menjadi tempat persilangan antara dua benua dan dua samudra. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Terdapat lebih dari 17.000 pulau berukuran besar dan kecil berada di wilayah Indonesia. Dari sejumlah pulau tersebut, sekitar 6.000 pulau tidak berpenghuni. Beberapa pulau besar di Indonesia antara lain Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Sementara itu, beberapa pulau kecil yang berada di wilayah Indonesia antara lain Pulau Nias, Siberut, Bangka, Belitung, Madura, Bali, Lombok, Flores, Ambon, dan Halmahera. Ayo perhatikan peta Indonesia 34 provinsi. Wilayah negara Indonesia membentang dari Sabang di sebelah barat hingga Merauke di sebelah timur. Terdiri atas daratan dan perairan. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km persegi. Sedangkan luas perairan Indonesia adalah 3.257.483 km persegi. Teks bacaan tersebut menjelaskan tentang letak geografis Indonesia. Setiap paragraf pada teks tersebut memuat pikiran utama dan informasi penting. Ayo perhatikan tabel berikut. Pada paragraf 1, pikiran utamanya adalah pengertian letak geografis. Informasi penting, letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Paragraf kedua, pikiran utamanya letak geografis Indonesia. Informasi pentingnya, Indonesia
terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Yang kedua, Indonesia juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Pikiran utama paragraf ketiga, Indonesia sebagai negara kepulauan. Informasi pentingnya, terdapat lebih dari 17.000 pulau berukuran besar dan kecil berada di wilayah Indonesia. Selanjutnya, pikiran utama paragraf keempat, yaitu luas wilayah Indonesia. Informasi pentingnya, luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km persegi. Informasi penting kedua, luas perairan Indonesia adalah 3.257.483 km persegi. Perhatikan peta Indonesia 34 provinsi berikut. Negara-negara yang berbatasan wilayah daratannya dengan Indonesia antara lain Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Perairan yang mengelilingi wilayah negara Indonesia yaitu, pada sebelah utara terdapat Samudra Pasifik dan Laut Cina Selatan. Sebelah barat, Samudra Hindia. Sebelah selatan, Samudra Hindia dan Laut Timor. Sebelah timur, Samudra Pasifik. Berikut ini pulau besar dan beberapa pulau kecil yang ada di Indonesia. Ayo perhatikan kembali letak geografis Indonesia pada peta di atas. Menurutmu, komponen apa saja yang ada pada peta tersebut? Ingatkah kamu, peta memiliki beberapa komponen, yaitu sebagai berikut. Pertama, judul peta. Biasanya ditulis pada bagian atas peta yang biasanya menunjukkan isi peta tersebut. Yang kedua, skala peta. Merupakan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya. Dengan skala peta, pengguna peta akan dapat menentukan jarak antar tempat yang ada pada peta. Yang ketiga, simbol. Merupakan gambar atau warna tertentu pada peta untuk mewakili objek dalam peta. Yang keempat, garis astronomis. Merupakan garis khayal pada muka bumi. Garis-garis mendatar atau horizontal yang terdapat pada peta disebut garis lintang, dan garis tegak disebut garis bujur. Yang kelima, legenda. Merupakan keterangan beberapa simbol yang digunakan pada peta untuk memudahkan pengguna peta memahami isi peta. Mata angin. Merupakan pedoman utama arah mata angin. Mata angin yang mengarah ke atas menunjukkan arah utara. Udin mengetahui bahwa Indonesia memiliki beragam suku, adat, dan bahasa. Bagaimana mungkin semua penduduknya dapat berkomunikasi dengan menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia? Udin pun mencari tahu sejarah tentang penggunaan bahasa Indonesia dari berbagai bahan bacaan. Berikut adalah salah satu bacaan tentang topik tersebut. Peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Sumpah Pemuda merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah nasional Indonesia. Peristiwa ini makin menyadarkan masyarakat Indonesia yang kala itu berada di bawah penjajahan Belanda terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan untuk melawan
penjajah. Kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa mendorong para pemuda dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia untuk mengambil tindakan patriotisme. Situasi penjajahan Belanda yang diwarnai dengan larangan melakukan kegiatan organisasi mendorong para pemuda berdatangan dari berbagai penjuru Indonesia untuk berkumpul di Jakarta. Kongres Pemuda yang diadakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 melahirkan peristiwa Sumpah Pemuda. Peristiwa ini menginspirasi seluruh lapisan masyarakat Indonesia terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan. Pada saat itu, para pemuda yang berbeda suku, adat, dan bahasa bertekad untuk bersatu dan membacakan sebuah sumpah. Sumpah ini merupakan janji pemuda mewakili masyarakat Indonesia untuk bersatu membentuk sebuah negara merdeka yang bebas dari penjajahan. Isi sumpah tersebut sebagai berikut. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Selain mengucapkan ikrar, pada saat itulah pertama kalinya lagu Indonesia Raya diperdengarkan. Lagu yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman atau W.R. Supratman ini meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa di kalangan pemuda untuk segera membentuk sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Setelah merdeka, lagu Indonesia Raya menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Berdasarkan bacaan di atas, ayo kita jawab pertanyaan berikut. Bagaimana pengaruh organisasi Budi Utomo terhadap peristiwa Sumpah Pemuda 1928? Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama. Organisasi ini mampu menjadi penampung pendapat-pendapat atau ide dari para pemuda. Kongres Pemuda yang diadakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 melahirkan peristiwa Sumpah Pemuda. Mengapa Belanda membatasi kegiatan berorganisasi masyarakat pada saat itu? Karena Belanda ingin mempertahankan kekuasaannya. Bagaimana pengaruh peristiwa Sumpah Pemuda terhadap kehidupan masyarakat saat ini? Peristiwa Sumpah Pemuda menginspirasi seluruh lapisan masyarakat Indonesia terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan hingga saat ini. Bagaimana persatuan dan kesatuan bangsa berperan dalam usaha untuk membebaskan diri dari penjajahan? Dengan persatuan dan kesatuan, para tokoh pejuang dari berbagai suku bangsa, budaya, dan agama saling bekerja sama untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Membuat poster tentang manfaat nilai persatuan dan kesatuan. Bersama dengan seorang temanmu, buatlah sebuah poster sederhana yang berisi ajakan kepada siswa lain untuk bersatu berdasarkan peristiwa Sumpah Pemuda. Sebagai contoh, perhatikanlah poster di samping.